Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Muhammad Jub Sarapati. Hari ini saya akan mengerjakan soal remedial ulangan harian kedua tentang kimia organik. Oke, kita ke nomor 1. Nomor 1 adalah klasifikasi 20 asam amino berdasarkan rantai sampingnya. Oke, saya sudah mencet jawabannya. Ini jawabannya. Oke. Saya sudah klasifikasi sebanyak 7 rantai. Oke, pertama, rantai non-polar alifatik, di mana rantai sampingnya itu mengandung hidrokarbon. Rantai terbuka, contohnya itu glisin, alanin, leusin, valin, dan isoleusin dan prolin. Oke, rantai kedua, rantai non-polar aromatik, di mana rantai sampingnya mengandung benzen, contohnya fenil, alanil, tirosin, dan triptopan. Ketiga, rantai hidroksil, di mana rantai itu mengandung gugus OH, yaitu contohnya serin dan trionin. Keempat, rantai sulfur, di mana rantainya itu mengandung gugus S atau sulfur, contohnya itu metionin dan sistein. Kelima, rantai asam, di mana rantainya ini mengandung gugus COOH atau asam, contohnya itu asam glutama dan asam aspartat. Ya. Keenam, rantai basa, di mana rantainya itu mengandung gugus NH3 atau basa, contohnya itu lisin, histidin, dan arginin. Ketujuh, rantai amida, di mana rantainya itu mengandung gugus amida CONH2. Nah, contohnya itu asparagin dan glutamin. Oke, kita lanjut ke soal 2, yaitu gambar struktur peptida dan penamannya yang terdiri dari urutan 4 asam amino secara berurutan, yaitu valin, asam glutamat, fenil, alanin, dan sistein. Oke, ini gambarnya. Ini gambarnya yang saya buat, dan ini penamanannya. Tetrapeptida valil glutamil fenil alanil sistein. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kasihlah 3 contoh peptida dan fungsinya dalam tubuh. Oke, nah jawabannya. Pertama, insulin merupakan peptida yang terdiri dari 51 asam amino disintesis oleh sel beta pankreas. Fungsinya yaitu mengatur kadar gula darah dengan membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa dari tanah. Maksudnya dari darah, bukan dari tanah. Oke, kedua, glukagon, peptida hormon yang terdiri dari 29 asam amino yang dihasilkan oleh sel alpha pankreas. Fungsinya yakni meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pemecahan glikogen menjadi glukosa di hati. Itu namanya itu glikogenolisis. Oke, ketiga, oksitosin merupakan peptida hormon yang terdiri dari 9 asam amino, diproduksi oleh hipotalamus dan disimpan di kelenjar pituitari posterior. Fungsi itu yakni merangsang kontraksi otot rahim selama persalinan. Ya, kalau kalian tahu apa itu persalinan. Kita lanjut kepada soal nomor 4, yaitu berikan contoh 3 protein dan fungsi dalam tubuh. Nah, ini jawabannya. Protein hemoglobin globular yang ditemukan dalam sel darah merah. Nah, ini protein terdiri dari 4 subbunit, 2 rantai alfa dan 2 rantai beta yang mengandung heme, molekul dengan atom besi di pusatnya. Fungsinya yakni mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Ya, kalau kau bernapas begini, ini oksigen yang kau ambil dari udara dibawa dengan sel-sel darahmu ke otak muka, ke daging-daging otot muka, ke kakimu juga. Ya, ini sangat paling utama lah untuk ke tubuh. Kayak kedua, kolagen, protein struktural utama yang ditemukan dalam jaringan ikat seperti kulit, tulang, dan tendon dan ligamen. Fungsinya yakni memberikan kekuatan dan elastis pada jaringan. Nah, kayak ketiga, enzim amilase merupakan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah dan pankreas. Ini adalah protein dengan aktivitas katalik. Fungsinya yakni mengkatalis pemecahan molekul patih menjadi maltosa atau gula sederhana namanya selama proses pencernaan. Ya, kalau kamu makan kayak manis-manis sedikit atau makanan yang ada sedikit manisnya, ini enzim amilase yang akan mengolahnya gitulah. Proses dalam waktu dalam perut.
Ya, itu ajalah saya menjelaskan dan mengerjakan soal ulangan harian remedial kedua. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang penjelasannya. Nah, begitu saya tutup ini video. Assalamualaikum.